Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual bagi Anda. Berikut 3 berita utama. Diduga mengalami gangguan jiwa, seorang pria di Manokwari nekat memanjat tiang listrik setinggi 8 meter. Polisi ringkus seorang anggota kelompok kriminal bersenjata di Mimika. Tak punya laptop dan ponsel pintar, 18 siswa SMA Negeri 1 Merauke terpaksa ujian secara tatap muka di sekolah. Seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa nekat memanjat tiang listrik setinggi 8 meter di Jalan Sudirman, Manokwari, Rabu kemarin. Ulah Jufri yang berusia 43 tahun ini sontak menarik perhatian warga. Mereka khawatir pria ini terjatuh dari ketinggian. Petugas PLN, polisi, dan warga berusaha membujuk Jufri turun, namun pria yang ingin bunuh diri ini menolak. Tiba-tiba tanpa sengaja Jufri memegang kabel dan tersengat listrik tegangan tinggi. Ia lalu terjatuh dan langsung dilarikan ke RSUD Manokwari. Pria ini mengalami luka bakar di lengannya akibat sengatan listrik, namun beruntung nyawanya tertolong. Bersangkutan memanjat ada tiang listrik bertegangan tinggi, dan dari hal tersebut masyarakat mengimbau untuk turun, dan akhirnya tim dari Polres Dalmat dengan dibantu dari petugas PLN mengimbau untuk turun, dan tapi yang bersangkutan tetap menolak, akhirnya tersengat listrik, dan saat itu juga untuk listrik dipadamkan, dan untuk korban mengalami luka bakar di lengan kiri dan juga di bagian leher kiri, dan untuk saat ini korban sudah diamankan dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah di UGD. Dugaan sementara hasil interogasi dan juga dari pihak keluarga yang bersangkutan mengalami gangguan kejiwaan, sehingga banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak terkendali, dan ini sudah ditangani oleh pihak keluarga masing-masing. Polisi juga mengimbau bila ada warga yang anggota keluarganya mengalami gangguan jiwa, sebaiknya segera membawanya ke rumah sakit jiwa karena bisa membahayakan dirinya sendiri, keluarga, dan warga sekitar. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Merasa ditipu oleh salah satu tim sukses paslon saat pilkada akhir tahun lalu, puluhan petani dari kampung Rawasari dan Kurik mendatangi Polres Merauke Rabu kemarin. Para petani ini mengaku sebelumnya mereka menyerahkan 50 ton beras kepada 3 wanita yang mengaku mengatasnamakan tim sukses salah satu paslon, namun hingga kini beras tersebut tidak kunjung dibayar. Padahal pilkada sudah usai, akibatnya para petani ini menderita kerugian hingga 600 juta rupiah. Ada oknum yang mengatasnamakan salah satu relawan dari paslon pilkada kemarin untuk mengambil beras di masyarakat dengan jumlah berasnya itu 4 ton 900 kilo. Nah, berjalannya waktu kita menggali informasi ke masyarakat, terkuaklah ada beberapa masyarakat kembali yang mengadukan terkait penipuan beras ini yang dilakukan oknum, dan laporan itu sudah sampai ke ranah kepolisian. Totalnya berapa semua total berasnya itu, berapa ton? Untuk total beras itu diperkirakan mencapai 50-an ton dengan jumlah kerugian itu hampir 500 juta. 500 juta ya. Ya. Itu untuk berapa warga itu? Ini yang terdata sini baru 5 orang, Pak. 5 orang. Baru 5 orang. Nah, sementara sudah dilaporkan. Lalu TSK-nya ada berapa orang? 1 orang? Gimana? Tersangka di sini ini dalam berbentuk jaringan, Pak. Jadi pernah orangnya kita kan ada penggilingan, jadi dia ke gilingan langsung dia ini yang waktu muat pertama dia bayar langsung. Bayar langsung. 3 hari dia bayar. Berapa itu? Berapa ton diambilnya? Itu yang pertama dia ambil 8 ton. Langsung bayar ya? Langsung bayar, nah, ya. Selanjutnya? Yang selanjutnya yang kedua itu dia minta sendiri, mobil saya ngantar sendiri, jadi dia bawa 10 ton. 10 ton. Berikutnya lagi 10 ton, berikutnya lagi itu saya ada bawa beras ke kota setor di Dolok 20 ton. 20 ton. Yang masuk 12 ton, yang 8 ton itu Ibu Biji saya tawarkan ke Ibu Biji. Nah, dia bilang kalau Ibu Biji mau bayar
kira-kira ibu itu mau bayar itu berapa hari? Saya bilang toh, dia bilang paling lama 3 hari mas. Nah, itu dengan harga 8.000. Kalau 3 hari oke, saya kasih berasnya. Nah, setelah ini saya tanya lagi setelah 3 hari, orangnya janji nanti mas sampai sekarang. Sampai sekarang berapa? Polres Merauke akan segera menyelidiki kasus ini karena petani saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi, namun justru malah tertipu. Sebenarnya yang kemarin saya tanda tangani untuk kita luruskan, artinya kita proses secara hukum. Ini memalukan dan menyebalkan sekali. Kita sementara lagi mau bantu warga dengan apa saja yang terbaik untuk kehidupan mereka, malah ternyata ada kasus-kasus yang merantai di belakang nih sampai ancaman dan sebagainya. Berapa ton ini Pak yang menjadi Ya totalnya udah 600 juta lebih. 600 juta lebih ya? Iya. Dari Satu berapa kelompok korban? aja 300-an, ini sudah banyak kelompok. Tapi memang yang bersangkutan pelaku memang mengaku sebagai tim sukses salah satu pasangan bupati. Pengakuan mereka ke warga seperti itu. Tapi kan nanti dalam pemeriksaan kita ingin lihat sampai sejauh mana dia terlibat dalam keanggotaan. Kapolres meminta petani untuk tidak mudah mempercayai berbagai tawaran menggiurkan yang mengatasnamakan partai atau kelompok tertentu agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Papua Barat melakukan inspeksi mendadak ke lapas kelas 2B Manokwari. Sidak sengaja dilakukan Rabu dini hari agar tidak menimbulkan kecurigaan warga binaan di lapas. Petugas memeriksa semua blok dan kamar tahanan. Dalam sidak kali ini ditemukan 11 handphone dan sejumlah barang tajam seperti gunting dan pisau, bahkan kawat. Barang-barang tersebut dilarang dibawa napi ke dalam kamar tahanan. Namun dalam penggeledahan, petugas tidak menemukan narkoba dan obat-obatan terlarang. Petugas menduga ada oknum yang sengaja mengizinkan barang terlarang tersebut masuk ke dalam lapas, meskipun benda tersebut sebagian digunakan warga binaan untuk pelatihan keterampilan. Kemenkumham meminta pihak lapas memperketat pengawasan. Ada 11 handphone, satu handphone saja ternyata komunikasinya itu komunikasi yang negatif. Pak lapas tidak di tempat, penjagaan ternyata terkantuk-kantuk, ya. Mungkin bisa dimasukkan barang terlarang, baik itu mungkin lewat, kalau lewat pintu P2O berarti jelas ini ada unsur-unsur kelalaian, kesalahan. Tapi ketika aman kita lempar saja ke dalam, misalnya seperti ini pastinya komunikasi yang tidak sehat. Saya yakin beliau-beliau ini mempunyai alat yang canggih ya untuk melacak komunikasi itu. Jadi kita tetap akan dilakukan evaluasi kinerja kita, bukan hanya pada saat ini, setiap saat kita bisa dievaluasi. Terkait dengan HP tadi, itu menjadi atensi beliau, kita akan benahi. Memang untuk saat ini, kunjungan kan tidak ada. Sebelum-sebelumnya ada online. Online juga kadang-kadang penganggaran kita ini macet, tidak IndiHome-nya. Sebetulnya ada kunjungan online video call. Itu wartel susnya. Nah, kita lagi mau coba benahi, itu kan sudah tidak berjalan sejak saya di sini hampir 2 bulan lebih lah. Nah, itu kita akan benahi, kita akan cari tempatnya, kita sosialisasikan. Ya mungkin gara-gara itu terjeda pada saat transisi serah terima itu, wartel susnya ini udah kurang berjalan dengan bagus. Jadi mereka berusaha untuk melakukan hubungan komunikasi dengan keluarga. Nah, itu yang kemungkinan ya mau tidak mau juga ya, walaupun seketat apapun kita banyak cara di sini. Dengan berbagai cara mereka memasukkannya melalui makanan dan sebagainya. Mungkin bisa jadi oknum petugas juga ada. Kita tidak menafikan itu kan. Lapas kelas 2B Manokwari saat ini bisa dikatakan sudah melebihi kapasitas. Lapas yang seharusnya menampung 84 orang kini dihuni 337 warga binaan. Kemenkumham dan BNN Papua Barat akan rutin melakukan sidak untuk mencegah peredaran narkoba dan tindak kriminal di dalam lapas. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.
Satuan Tugas Nemangkawi menangkap satu orang yang diduga jaringan kelompok kriminal bersenjata KKB di Jalan Trans Papua Mimika, Intan Jaya. Penangkapan terhadap kelompok kriminal pimpinan Joni Botak ini dilakukan Sabtu pekan lalu. Sebelumnya, tim gabungan Satuan Tugas Penegakan Hukum TNI Polri mencurigai sebuah minibus yang melintas di Jalan Trans Papua Mimika, Intan Jaya. Setelah diperiksa, ternyata di mobil tersebut terdapat seorang anggota KKB bernama Ter Jangkup yang membawa aneka bahan makanan yang hendak dipasok ke kelompok mereka di wilayah Tembagapura, Mimika, Papua. Dari hasil pemeriksaan, Ter Jangkup pernah memberondong dengan senjata api mobil Brimob dan bus milik PT Freeport Indonesia di Utikini, distrik Tembagapura, pada 8 Maret tahun lalu. Selain itu, ia juga berperan sebagai pemasok bahan makanan bagi kelompoknya. Dari hasil investigasi pemeriksaan awal, diketahui bahwa salah satunya adalah saudara Ter Jangkup yang diketahui merupakan pelaku penembakan mobil PJJ Brimob dan bus milik PT Freeport di Utikini, distrik Tembagapura yang terjadi tanggal 8 Maret 2020. Dan dari hasil pengembangan kita temukan beberapa barang bukti yaitu HP-HP yang bersangkutan dan ditemukan juga foto-foto dari yang bersangkutan. Kita tunjukkan foto yang bersangkutan dan mobil yang ditembak. TNI Polri terus memburu kelompok kriminal bersenjata di Mimika, Jalan Trans Papua, rute Mimika Nabire selama ini memang menjadi salah satu jalur untuk memasok bahan makanan maupun senjata api serta amunisi ke KKB. Di lokasi ini sudah beberapa kali aparat menggagalkan upaya memasok bahan makanan ke kelompok ini. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua. Kepala Kepolisian Daerah Papua mengingatkan seluruh kepala daerah, baik bupati dan wakil bupati di Papua, agar tidak sering meninggalkan wilayahnya karena bisa mengganggu pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini disampaikan Matius Fakiri ketika melakukan kunjungan ke sejumlah kabupaten di Papua Rabu kemarin. Matius menyindir sejumlah bupati yang memang senang bepergian meninggalkan wilayahnya, apalagi setelah dilantik. Menurut Matius, kebiasaan ini menyebabkan pelayanan terhadap masyarakat macet. Saya sudah minta untuk perkuat 3 SSK Brimob untuk hadir membantu Polda Papua melakukan antisipasi pengamanan. Mudah-mudahan kejadian yang terjadi di Asmat kemarin tidak terulang. Tentunya memang kita harus menyiapkan langkah-langkah itu. Saya juga sudah berharap dan mengimbau kepada semua kabupaten-kabupaten yang sudah melaksanakan pemilu kada. Saya nyampaikan tadi di Asmat juga, pesta demokrasi itu sudah selesai. Mari semua elemen yang ada di kabupaten-kabupaten itu, termasuk nanti 3 kabupaten itu, untuk duduk bersama-sama, siapapun yang Tuhan pilih, siapapun yang putuskan MK, mari kita hormati, kita dorong bersama-sama untuk pemimpin yang ada yang sudah dilantik untuk bisa bekerja, membangun kampungnya. Kapolda juga mengatakan pada tahun 2020 lalu ada 11 kabupaten di Papua yang menyelenggarakan hajatan pesta demokrasi pilkada. Dari 11 kabupaten, ada 8 kabupaten yang sudah menetapkan pasangan Cabub-Cawabub terpilih, di mana 4 pasangan Cabub-Cawabub terpilih sudah dilantik. Namun menurut Kapolda ada beberapa daerah yang dianggap rawan konflik. Ia sudah meminta tambahan 3 SSK Brimob dari Mabes Polri untuk membantu mengamankan 3 daerah yang sedang dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi. Kapolda mewanti-wanti ke sejumlah pihak untuk tidak membuat onar dan konflik karena aparatnya akan bertindak tegas untuk menegakkan hukum. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ujian sekolah berstandar nasional yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Merauke sudah digelar sejak pekan ini. Dari 365 siswa yang mengikuti ujian, ada 18 siswa yang melaksanakan ujian di sekolah karena mereka tidak memiliki laptop atau komputer jinjing. Menurut Ketua Panitia Ujian Nasional Dinas Pendidikan Merauke, pihaknya sudah memberikan pilihan bagi orang tua dan siswa
untuk bisa mengikuti ujian secara daring atau secara manual dari sekolah. Kita menggunakan dengan sistem daring atau online sesuai surat edaran Kemendikbud nomor 1 tahun 2021. Jadi kita memilih online atau daring mengingat COVID-19 di Kabupaten Merauke masih ada dalam zona merah, sedangkan yang bisa kita gunakan untuk memutus mata rantai ini dengan menggunakan sistem daring atau online. Dengan sistem ini kita memberikan kesempatan kepada orang tua untuk memilih apakah dia mau menggunakan online di rumah ataukah secara online di sekolah. Urtikus, salah satu siswa di SMA Negeri 1 mengaku harus datang ke sekolah karena ia tidak memiliki komputer atau laptop sehingga tidak bisa mengikuti ujian secara daring. Ujian online. Online ya. Memang memilih ujian online di sekolah ini ya? Iya. Kenapa harus? Lebih bagus, lebih gampang. Lebih gampang. Iya. Nah, memang kenapa tidak memilih daring di rumah? Tidak punya HP. Tidak punya HP. Iya. Terus dari sekolah tidak ada fasilitas menyiapkan tidak? Ada menyiapkan. Tapi lebih memilih nih? Iya. Begitu ya? Iya. Lagi ujian sekolah. Ujian sekolah ini. Ini apa, daring apa? Di sekolah ya? Di sekolah. Kenapa tidak pilih daring? Karena di rumah fasilitas tidak ada. Tidak ada. Termasuk apa ya? Fasilitas seperti apa yang tidak ada? Seperti HP. HP tidak ada ya. Nah, kalau Frederikus menilai kira-kira ujian seperti ini mana yang gampang, mudah? Kalau di ini sih agak sulit. Agak sulit ya. Jadi mau yang langsung manual itu ya? Ya. Ujian nasional khusus untuk siswa di sekolah digelar dengan protokol kesehatan ketat. Orang tua siswa juga diminta tetap mengawasi anak mereka yang mengikuti ujian nasional dari rumah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Semua lapas di Papua saat ini mengalami kelebihan kapasitas atau overload. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua, Antonius Ayorbaba. Selain itu, lapas juga kekurangan sumber daya manusia sehingga tidak maksimal menjaga seluruh lapas di Papua. Kementerian Hukum dan HAM Papua sudah mengusulkan untuk membangun rumah tahanan baru di Jayapura sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kondisi kelebihan kapasitas lapas saat ini. Misalnya Lapas Abepura di Kota Jayapura dan Lapas Narkotika di Doyo Baru, Kabupaten Jayapura. Seharusnya hanya bisa menampung 300 warga binaan, namun sekarang sudah melebihi kapasitas. Saat ini memang lapas-lapas kita sudah mengalami overcrowding dan tentu harus ada kebijakan yang harus kita lakukan. Sehingga secara prinsip dari tugas-tugas pemasarakatan memang dari fungsi pembimbingan kantor lapas kita ini saat ini kita juga sedang memproses untuk dilakukan peningkatan status kelas dari Bapas kelas 2 menjadi Bapas kelas 1. Sementara untuk lapas narkotika dan lapas Abepura sudah tidak bisa lagi menampung jumlah tahanan dan narapidana, sehingga memang kebutuhan ke depan di Papua, lebih khusus di Jayapura ini, kita akan mendorong juga untuk mengusulkan untuk dibangun rutan baru. Jadi rutan itu fungsinya untuk semua tahanan, dipisahkan dari tahanan yang saat ini ada di Lapas AB dan Lapas Narkotika. Akibat kelebihan kapasitas ini, banyak hak warga binaan terpaksa harus dipangkas dan disesuaikan dengan kebutuhan. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Puluhan kepala distrik dan seluruh organisasi perangkat daerah di Merauke Rabu kemarin mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan yang digelar di kantor DPRD Merauke. Musrembang digelar untuk menyusun rencana pembangunan daerah selama 1 tahun ke depan.
Ada 3 prioritas usulan yang diajukan oleh kecamatan untuk pembangunan di Merauke tahun ini, yakni pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Salah satu anggota DPRD Merauke, Kosmos Iem, mengatakan sektor kesehatan dan pendidikan harus menjadi perhatian dalam pembahasan karena kedua sektor tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur itu harus pergerakan harus tempo. Kita juga besok, terutama dalam tahun ini, besok kita mau PON. PON ini belum ada larangan bahwa PON akan dibatalkan atau tidak. Ya, untuk sementara tetap masih dieksekusi bahwa bulan Oktober harus jadi. Ya. Jalan-jalan infrastruktur masih macet, masih hancur. Nah, ini harus dilihat oleh pemerintahan sekarang. Nah, khusus untuk penanganan COVID di Merauke saat ini seperti apa Pak Kosmos melihat? Ya, saya lihat untuk sementara kan tren sudah menurun. Dari 100 yang sudah turun ke 40-an. Mudah-mudahan turun lagi ke bawah 30-an. Ya, dan untuk itu tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Bupati tadi bahwa dana COVID ini harus dipakai baik-baik. Kesehatan, direktur maupun kepala dinas harus manajemen anggarannya harus Kalau jujur kemarin 35 M kami Dewan juga sudah sepakat untuk harus taruh di kesehatan yang tahun kemarin. Tapi sampai sekarang juga di kesehatan masih ada utang. Beban utang tahun kemarin masih ada, hampir kurang lebih 5 M. Ya, sehingga manajemen keuangan yang harus dilaporkan itu harus jelas. Rencana pembangunan ini akan dibahas bersama DPRD beserta penetapan nilai anggarannya sehingga Pemda bisa langsung mengeksekusi program tersebut. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. 10.000 dosis vaksin tambahan untuk vaksinasi tahap kedua bagi pelayan publik Rabu kemarin tiba di Merauke. Vaksin langsung dibawa ke gudang farmasi Dinkes Merauke untuk dilakukan pengecekan. Kedatangan vaksin ini merupakan permintaan Dinkes Merauke yang kekurangan vaksin. Sebelumnya, Dinkes telah menerima sebanyak 6.000 vaksin untuk pelayan publik, namun jumlah yang divaksin bertambah berdasarkan data yang terus masuk. Vaksin tambahan ini akan didistribusikan ke sejumlah puskesmas, sehingga pelayan publik di distrik tidak perlu lagi harus ke kota untuk divaksin. 10.000 ya? Iya, 10.000. 10.000 ya, datang dengan pesawat udara nih dari Jayapura ya. Kemarin, iya. Nah, ini untuk vaksin penggunanya nanti untuk apa ini, untuk yang pelayanan publik ini? Iya, ini untuk pelayanan publik. Nah, sekarang udah didistribusikan kemana aja nih Bu? Sebenarnya hari ini distribusinya mulai, hanya kemarin karena lokasinya terlalu jauh, Rumah Kitban sudah datang duluan. Oh gitu. Sehingga mereka sudah ambil. Lalu hari ini ada beberapa titik yang akan mereka laksanakan. 5 titik ya? Iya. 5 tambah RSUD, KKP dan Puskesmas Okaba tadi hari ini. Ya. Nah, gitu. Dinkes Merauke menargetkan sekitar 21.600 pelayan publik akan divaksin hingga April mendatang. Setelah pelayan publik, kemudian kelompok lansia dan pedagang yang akan disasar oleh Satgas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Puluhan personel Polres Manokwari menjalani vaksinasi yang digelar di Aula Polres Manokwari Rabu kemarin. Wakapolres Manokwari mendapat giliran pertama divaksin pada tahap kedua vaksinasi untuk pelayan publik ini. Tidak hanya Wakapolres, vaksinasi juga dilakukan terhadap seluruh pejabat publik, khusus Kepala Satuan Kerja di Polres Manokwari. Vaksinasi ini penting karena aparat kepolisian kerap berinteraksi langsung dengan masyarakat. Sebagai syarat untuk divaksin, mereka terlebih dahulu diperiksa kondisi kesehatannya, apakah mempunyai tekanan darah tinggi atau penyakit gula. Polres Manokwari menargetkan sebanyak 500 personel yang harus divaksin pada tahap kedua. Wakapolres meminta masyarakat untuk tidak takut divaksin karena vaksin sudah dijamin aman oleh BPOM. Dari Kapolres mewajibkan semua, tapi yang kita sampai dengan hari ini, hari kedua, anggota Polres Manokwari baru 56 anggota Polres Manokwari dari 500 sekian. Baru 56 yang siap. 56 yang sementara sudah vaksin sampai dengan hari ini. Karena memang dari Dinas Kesehatan kemarin hanya memberikan 45. Oh, iya. Sangat bagus sekali acara program COVID ini. Dari pihak kami, dari pihak kepolisian sangat antusias sekali dengan adanya program vaksinasi COVID-19 ini. Vaksinasi digelar bertahap selama sepekan agar tidak terjadi kerumunan.
Pelaksanaan vaksinasi juga menerapkan protokol kesehatan secara ketat. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Selama pandemi COVID-19, banyak warga di Merauke yang terdampak secara ekonomi. Polres Merauke Rabu kemarin memberikan bantuan kepada warga yang berdomisili di pinggiran kota Merauke, tepatnya di Kelurahan Maro. Mereka mendapatkan bantuan sembako seperti beras, mie instan, gula, dan minyak goreng. Sebelum diberikan sembako, petugas melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Sebanyak 65 kepala keluarga di Kelurahan Maro mendapatkan bantuan sembako dari Polres Merauke. Mereka mengaku senang karena bantuan ini bisa menutupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Bantuan ini kita sangat COVID ini ya? COVID susah ya? 19 kamu. Ya. Jadi sangat membantu nih ya? Ya, sangat membantu. Sangat membantu Pak. Kami sangat bersyukur, terutama baru kali ini Kapolres datang ke tempat dan wilayah kami dalam operasi Bima Kusuma Matoa 2021. Ya, saya secara pribadi sangat bangga dan berterima kasih kepada beliau dan rekan-rekan dari Kapolres yang sudah datang ke tempat ini. Dan baru berkesempatan hari ini di lokasi ini. Dan warga ini memang sudah menunggu kita lama. Juga banyak ibu-ibu yang juga bermohon untuk mengikuti kegiatan pelatihan. Pelatihan apa saja yang kita tahu. Ya saat ini memang komoditi kepentingan minyak goreng itu banyak. Sementara yang kita siapkan masih kurang. Itu yang mereka ingin lakukan, nggak apa-apa. Yang anak-anak SMP-nya yang ingin masuk SMA, mereka juga butuh kerjaan. Kita akan berikan mereka kerjaan. Pembersihan batok kelapa. Nanti kalau mereka sudah suka, kita coba pancing mereka di yang lain untuk bikin lampu-lampion dari listrik dan sebagainya. Kapolres juga meminta warga agar tidak lupa menjaga keamanan di lingkungan mereka. Jika ada warga yang mabuk atau berbuat onar, segera melapor aparat kepolisian. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Akhir kata, saya Yunirum Barar bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Wanyambe.